Saya dapat beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh panitia kepada KPU Jawa Barat. Yang pertama itu kalau nggak salah apa saja peran KPU dalam menyelenggarakan pemilihan. Tentu saja sesuai dengan namanya, di undang-undang itu ada 3 lembaga penyelenggara pemilu. Yang pertama Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang kedua ada namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dan yang ketiga ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ketiga lembaga ini punya tugas dan fungsinya masing-masing. KPU menyelenggarakan pemilihan umum, dia fokus kepada hal-hal teknis, mempersiapkan tahapan pemilu. Kalau Bawaslu itu mengawasi peserta pemilu, termasuk mengawasi juga KPU. Jadi KPU itu diawasi oleh Bawaslu. Dan yang terakhir DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dia tugasnya sebagai lembaga penegak kode etik bagi penyelenggara pemilu. Jadi kalau ada komisioner KPU atau Bawaslu yang tidak netral, yang mendukung salah satu paslon, yang melakukan kecurangan, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu bisa dilaporkan ke lembaga yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disebut DKPP. Nah, itu. Kemudian KPU itu sebuah lembaga hierarkis. Di tingkat nasional ada namanya KPU Republik Indonesia. Di tingkat provinsi ada namanya KPU Provinsi. Di tingkat kabupaten kota ada namanya KPU Kabupaten Kota. Di kecamatan itu sifatnya ad hoc atau sementara, disebut dengan Panitia Pemilihan Kecamatan. Di tingkat desa ada yang disebut Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Kemudian nanti di tingkat TPS, ini yang paling rendah, disebut dengan KPPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Jumlahnya ada 7 orang. Nah, saya berharap ada pertanyaan juga yang disampaikan ke kami. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman siswa atau siswi SMA Kristen Trimulya ini? Salah satu yang bisa dilakukan adalah menjadi penyelenggara pemilu paling tidak di tingkat TPS atau yang disebut dengan KPPS. Jumlahnya 7 orang. Syaratnya warga negara Indonesia berusia 17 sampai dengan 55 tahun. Ya, jadi silahkan. Kalau kita kemarin masih buka pendaftarannya, kalau sekarang sudah ditutup. Itu sebetulnya terbuka dan kami berharap betul generasi muda banyak yang bisa ambil bagian menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara atau penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Nah, kemudian apa saja sih yang dilakukan oleh KPU? Tentu saja pertama itu adalah menyelenggarakan pemilu. Dalam menyelenggarakan pemilu ini perlu teman-teman ketahui ada pemilihan presiden, ada pemilihan legislatif ya, baik itu DPR, pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kemudian ada pemilihan DPD. Jadi ada pemilihan presiden untuk eksekutifnya, kemudian legislatifnya ada pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kemudian ada juga pemilihan DPD. Kapan itu dilaksanakannya? Tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Yang hari ini presiden terpilihnya sudah ada. Ada yang tahu siapa? Siapa? Yang keras dong. Nah, Prabowo Subianto dan siapa?
Gibran Raka Buming. Gibran Raka Buming. Ya, jadi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih itu ada Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang dalam waktu dekat akan dilantik pada tanggal 20 Oktober. Jadi sebentar lagi gitu kita akan melihat atau menyaksikan pergantian presiden gitu. Selain menyelenggarakan pemilu, juga KPU itu punya kewenangan menetapkan peraturan pemilu. Nah, dalam struktur peraturan ada yang disebut dengan konstitusi, kemudian undang-undang, dan nanti turunannya itu disebut dengan peraturan, atau kalau peraturan itu dikeluarkan oleh lembaganya masing-masing. Kalau KPU punya peraturan KPU, kalau Bawaslu punya peraturan Bawaslu, kalau Kementerian Dalam Negeri punya peraturan atau SK atau peraturan Menteri Dalam Negeri gitu, macam-macam lah. Nah, di soal pemilu juga ada peraturan Komisi Pemilihan Umum atau yang disebut dengan PKPU. Ada PKPU tahapan dan jadwal pemilu, ada PKPU logistik, ada PKPU kampanye, ada PKPU pemungutan dan penghitungan suara, sampai dengan PKPU penetapan pemilihan presiden. Itu macam-macam lah. Itu turunan dari undang-undang. Kemudian yang dilakukan oleh KPU adalah mengolah data pemilih. Nah, perlu teman-teman ketahui saat ini jumlah pemilih di Jawa Barat itu ada 35,9 juta. Terdiri dari laki-laki lebih banyak lah, sekitar 18 juta itu laki-laki. Nah, untuk mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan berapa jumlah pemilih laki-laki di Jawa Barat, berapa jumlah Gen Z yang ada di daftar pemilih di Jawa Barat, itu teman-teman bisa lihat Instagram KPU Jawa Barat. Silahkan di sini boleh buka HP nggak sih? Boleh ya? Nah, kalau boleh buka HP, izin Bapak Ibu Guru. Kalau yang pegang HP silahkan buka Instagramnya. Nah, nanti di Instagram teman-teman itu silahkan di kolom pencarian ketikkan nama KPU Provinsi Jabar. KPU Provinsi Jawa Barat ya? Ya, KPU Provinsi Jabar. Provinsi Jabar, nggak usah dipanjangin. KPU Provinsi Jabar. Hanya untuk buka itu ya? Hanya untuk buka IG ya. Nah, nanti setelah klik akun itu ada beberapa postingan yang menyangkut soal daftar pemilih, ada postingan tentang pasangan calon gubernur, tentang hak dan kewajiban pemilih, kemudian sejarah pemilu dan lain sebagainya ada di situ. Nah, termasuk juga mengenai pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2024. Saat ini sudah ada 4 pasangan calon. Nah, teman-teman yang sudah buka IG-nya silahkan coba tolong dibaca. Itu 4 pasangan calon gubernurnya siapa saja? Oke, ada yang udah menemukan? Ada yang tahu? Di IG-nya itu ada di postingannya. Siapa aja? Ayo, ada yang bisa? Ralf tadi angkat tangan. Coba bacakan dulu. Siapa yang udah buka IG-nya dan lihat di situ paslonnya siapa aja, coba. Ayo. Kayaknya ada bingkisan nggak Pak ya? Oh, ada. Tuh kan. Nah, langsung Pak. Itu langsung. Kan? Coba yang mana? Coba. Yang belakang. Oh, ada tuh James namanya. Boleh. Ada mic-nya. Coba bacakan. Dedi. Bacakan siapa aja paslonnya? Ada 4 tuh. Ada 4 itu. Pegang aja HP-nya nggak apa-apa. Udah, pegang aja HP-nya nggak apa-apa. Emang nggak boleh ya? Boleh Pak, boleh Pak. Boleh. Mana memang? Acep Adang Rehiat. Yang keras. Nomor 1 siapa? Nomor 1 siapa? Acep Adang Rehiat Gita KDI. Oh. 2 JJ Wiradinata
Ronald Surapraja. 3 Coba Tiga, yang Ahmad. jelas ngomongnya coba. 3 Ahmad Syaiku Ilham Habibi. 4 Dedi Mulyani. Nah, Mulyadi. Mulyadi. Dedi Mulyadi. Dah. Dan siapa pasangannya? Pasangannya Erwan Setiawan. Bagaimana Pak? Betul atau tidak Pak? Ya, betul. Betul. Hadiah dikasih Nah, hadiah. ada Pak. Nah. Ya gitu. Memang harus ada semacam stimulus Pak. Iya Pak ya. Siap. Masih banyak hadiahnya. Wah, masih banyak ya. Dulu langsung ya atensinya. Fokusnya langsung diperjelas. Baik. Silakan Pak. Ya. Itu tadi ya soal 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. Jadi 27 November atau 1 bulan lagi lah ya, kurang bulan lebih lagi, 1 Pak, bulan ya, lagi. Bagi teman-teman yang di sini, yang hadir di sini, yang hadir di ruangan ini, yang sudah berusia 17 tahun ke atas, acungkan tangan. Ayo acungkan tangan kelas 12. Yang sudah Sama- berusia 17 tahun ke atas. Yang kelas 10 sama 11 juga nggak apa-apa. Silahkan, nggak apa-apa. 17. Yang 17. Yang 17. Acungkan Oh, tangannya. berarti di depan semua 17 ya. Sengaja Pak, kelas Ya. 12 Oh, sengaja ya, Pak. betul. Pemilih pemula semua. Oke, terima kasih. Yang berusia 17 tahun ke atas, saya pengen tahu kemarin nyoblos nggak? Nggak, kenapa? Belum sempat Pak, keburu sudah pemilu. Oh. Dia bulan Aprilnya 17, Oh, bulan Aprilnya Juninya 17 oke. gitu Pak. Yang kemarin nyoblos ada? Oh ini ada. Oh, kemarin nyoblos. Oke, Nyoblos. makasih. Nah, nanti 27 November teman-teman, ini terutama siapa namanya? Hah? Dio. Sio. Zio Pak. Oh, Zio. Zio nanti 27 November sudah 17 tahun bahkan lebih ya, beberapa hari atau beberapa bulan. Nah, 27 November kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur serta akan memilih orang mana ini, Zio? Bandung, Kota Bandung. Berarti akan memilih gubernur dan wakil gubernur serta memilih wali kota dan wakil wali kota. Itu 27 November. Di sini selain Kota Bandung mana lagi berarti? Oke, yang ini Bandung coret berarti nih Pak ya. Ah. Cimahi, Kabupaten Bandung, Nah, Bandung kalau- Barat. Anak TKI ada nggak anak TKI di sini? TKI itu TKI. Taman Kopo, Iya, Taman Kabupaten Kopo, Bandung ya, Pak ya? benar. Margahayu ya. Margahayu masuk. Kalau orang Margahayu TKI berarti memilih gubernur dan memilih bupati. Bupati. Kalau warga Bandung Barat memilih gubernur dan bupati Bandung Barat gitu. Cimahi Pak, Gubernur dan wali kota. wali kota juga. Jadi 27 November itu ada hajatan besar, yaitu pemilihan kepala daerah serentak. Kita ini tidak hanya di Jawa Barat, seluruh Indonesia. Kita akan memilih gubernur, kita juga akan memilih bupati atau wali kota sesuai dengan domisilinya masing-masing. Syarat pemilih apa? 1. Berusia 17 tahun. Yang kedua, memiliki KTP elektronik. Itu syaratnya. Gimana kalau misalkan tadi Zio namanya tidak ada di daftar pemilih. Nah, itu bisa dengan nanti membawa KTP. KTP sesuai dengan domisilinya. Kalau misalkan di kecamatan mana? Cihapit misalkan. Ya itu berarti kalau pengen milih harus di daerah Cihapit. TPS-nya TPS Cihapit. Nah, termasuk memastikan teman-teman yang sudah berusia 17 tahun, nama saya ada nggak di daftar pemilih tetap yang sudah kemarin disusun oleh KPU? Silahkan ketik di browser cek dptonline.kpu.go.id. Nanti masukkan nicknya, nanti akan keluar. Teman-teman terdaftar di TPS mana, termasuk lokasi TPS-nya di mana itu ya akan diketahui gitu. Kemudian tugas KPU berikutnya adalah mengawasi pelaksanaan pemilu.
Jadi walaupun KPU itu bukan lembaga pengawas, tapi salah satu yang bisa dilakukan adalah kita harus mengawasi jajaran internal kami, memastikan bahwa seluruh personil itu sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan. Nah itu salah satu yang juga tidak kalah pentingnya yang kami lakukan. Kemudian menetapkan hasil pemilu. Nah untuk hasil pemilihan presiden sudah ditetapkan, hasil pemilihan legislatif juga sudah ditetapkan, DPD juga sudah, gitu. Seluruh Indonesia sudah. Yang belum adalah dan sedang berproses adalah untuk pemilihan kepala daerah serentak yang saat ini sedang memasuki tahapan kampanye. Apa itu tahapan kampanye? Tahapan kampanye ini seluruh pasangan calon itu menyampaikan visi misi programnya kepada masyarakat atau menyampaikan janji-janji lah. Kalau kemarin di Pilpres Pak Prabowo menjanjikan makan siang gratis. Kemudian kalau Pak Ganjar itu kalau nggak salah internet gratis. Kalau Pak Anies itu apa ya Pak Anies? Saya kurang tahu ya? Pak Anies apa ya kemarin tuh. Sekolah gratis kalau nggak salah. Sekolah gratis Pak ya? Nah, kalau nggak salah sekolah gratis. Sekolah gratis. Kemudian yang dilakukan oleh KPU adalah menyelenggarakan debat kandidat. Nah ini dalam tahapan kampanye itu ada beberapa metode. Ada metode yang disebut dengan pemasangan alat peraga kampanye. Ada metode dengan pertemuan terbatas. Kemudian pertemuan tatap muka. Penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan kegiatan lainnya. Nah kegiatan lainnya itu ada debat kandidat serta rapat umum. Itu beberapa metodenya. Kemudian juga yang dilakukan oleh KPU adalah mengawasi dana kampanye. Jadi semua pasangan calon gubernur, semua pasangan calon bupati itu harus melaporkan dana kampanyenya. Tapi penyumbang itu juga dibatasi. Penyumbang itu ada penyumbang yang sifatnya individu, ada yang lembaga. Kalau untuk pemilihan gubernur itu untuk individu maksimal 75 juta batasan sumbangannya. Kalau lembaga itu 750 juta gitu ya. Maksimal untuk dana kampanye itu untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat itu kita sudah tetapkan dibatasi maksimal itu 150 miliar. Satu paslon atau Satu bagaimana? paslon. Itu. Iya, tidak boleh lebih dari itu. Ya, nanti bagaimana cara mengawasi dana kampanye itu? Apakah mereka sesuai aturan atau tidak? Salah satu parameter yang bisa teman-teman lakukan adalah melihat berapa banyak alat peraga kampanye yang mereka produksi, yang mereka cetak dan mereka pasang. Termasuk iklannya. Di TV berapa, di radio berapa, di baliho, di reklame, di videotron gitu ya. Kemudian termasuk juga di media sosial, di YouTube juga sekarang sudah mulai marak gitu. Nah itu bagian dari yang bisa diawasi gitu. Nanti dihitung kira-kira harga pasaran dari baligo itu satunya berapa dikali sekian banyak yang dia cetak gitu. Dihitung aja. Nanti dicocokkan laporan dana kampanye akhirnya berapa, sementara di lapangan berapa. Termasuk kegiatan pertemuan seperti ini. Biasanya ada pembagian konsumsi, ada pemberian bingkisan. Nah itu bagian dari yang dihitung. Sebetulnya itu kewenangan dari Bawaslu sebetulnya. Gitu. Kemudian ada lagi tugas KPU itu adalah menetapkan hasil pemilu, menyelenggarakan debat dan mengatur dan mengawasi dana kampanye. Nah itu yang terakhir ya. Kemudian bagaimana tata cara mengikuti pemilihan kepala daerah? Pertama tentu saja harus memastikan bahwa teman-teman harus berusia 17 tahun atau sudah menikah, memiliki KTP elektronik dan berdomisili sesuai dengan wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah.
Nah, nanti di dalamnya KPU melakukan pemutakhiran data pemilih. Sekitar 2 bulan yang lalu, mungkin kalau yang sudah berkeluarga itu rumahnya didatangi oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli. Dilakukan pemutakhiran data pemilih dan nanti ditempel di rumahnya itu stiker. Di rumah itu ada berapa orang yang nanti menggunakan hak pilih. Nah, itu salah satu contoh bahwa petugas kami sudah melakukan pemutakhiran data pemilih. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh KPU seperti menggelar sosialisasi pemilu seperti ini, kami sering lakukan dengan berbagai segmen dari mulai komunitas, kemudian masyarakat adat, kalangan profesional, ormas, OKP, dan lain sebagainya. Itu beberapa segmen yang menjadi fokus sosialisasi yang kami lakukan. Kemudian ada masa kampanye, ada masa tenang. Masa kampanye untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu ada 60 hari, masa tenangnya ada 3 hari, tanggal 24, 25, 26. Di masa tenang ini tidak boleh ada kegiatan kampanye apapun. Nah, tapi prakteknya di masa tenang ini justru tidak tenang, karena baik paslon dan tim suksesnya lagi sibuk-sibuknya biasanya melakukan operasi senyap. Serangan fajar, Pak. Serangan fajar. Jadi membagi-bagikan amplop, Pak, itu yang disebut dengan politik uang. Nah, politik uang atau vote buying gitu ya. Itu disebut ya politik transaksional lah. Nanti teman-teman juga yang kalau sudah punya hak pilih pasti tahu lah. Kemudian setelah masa tenang nanti ada pemungutan suara. Nah, di pemungutan suara ini dilakukan oleh KPPS, jumlahnya 7 orang. Selain nanti ada KPPS, di TPS itu biasanya ada pengawas TPS 1 orang, kemudian petugas keamanan 2 orang. Jadi ada sekitar 10 orang. Nah, nanti teman-teman bisa menyaksikan pemungutan dan penghitungannya. Bahkan hasil perolehan suaranya pun teman-teman bisa foto gitu. Nanti pada 27 November kami ingin mengadakan semacam lomba selfie di TPS. Ya, jadi silakan nanti teman-teman setelah mencelupkan jari sebagai bukti kita sudah memilih, nanti selfie di TPS, kirimkan ke nanti link yang kami sediakan. Kita akan lombakan itu sebagai bentuk kita memeriahkan pemungutan suara di 27 November mendatang. Kemudian selain pemungutan suara ada penghitungan suara. Nah, itu juga sama, silakan bisa disaksikan. Kemudian ada sampai nanti pelantikan kepala daerah. Nah, kemudian mengapa kita harus berpartisipasi dalam pilkada? Nah, pentingnya kita berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah adalah untuk memastikan pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak korup. Itu salah satu kenapa kita perlu memastikan diri untuk hadir ke TPS. Walaupun mungkin suka ada suara-suara pesimis gitu, ngapain sih kita milih gitu, toh juga nasibnya gini-gini aja. Itu suatu proses atau salah satu bentuk kekecewaan yang menurut saya itu juga kurang baik ya sebagai warga negara, bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya dan yakinlah tidak ada yang sia-sia kalau kita melakukan kebaikan itu. Dan yang salah satu tugas kita itu adalah bagaimana memastikan pemimpin yang menurut kita ini pemimpin yang agak mendekati baik gitu, atau keburukannya lebih sedikit ketimbang pemimpin yang lain. Nah, itu yang dipilih. Kalau yang sempurna itu enggak akan ada gitu. Karena yang namanya juga manusia. Kemudian kenapa kita juga perlu berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah? Karena itu hak dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Ya. Karena itu hak, maka
orang seringkali menganggap ya terserah, yang namanya juga hak, mau dipakai atau tidak. Saya mau nyoblos atau tidak juga terserah. Saya mah pokoknya 27 November mau main aja. Biasanya hari Rabu 27 November itu adalah hari yang diliburkan. Hari yang diliburkan, ketika hari yang diliburkan maka udahlah mending main aja gitu daripada kita nyoblos. Nah, itu salah satu bentuk orang yang tidak bertanggung jawab terhadap haknya. Ya, apatis gitu. Padahal kata Bertolt Brecht bahwa buta politik itu adalah buta yang paling berbahaya gitu. Karena semua aspek kehidupan kita ini ditentukan oleh aspek politik gitu. Sekarang coba apa yang tidak ditentukan oleh keputusan politik? Gak ada. Semuanya pakai keputusan politik. Termasuk juga sekolah ini misalkan bisa berdiri karena ada keputusan politik, izin dan lain sebagainya. Nah, itulah perlunya kita berpartisipasi politik gitu. Kemudian kenapa kita perlu berpartisipasi dalam pilkada? Karena pilkada ini mempengaruhi kebijakan publik. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada keputusan atau kebijakan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang tidak ditentukan lewat keputusan politik. Mungkin itu Kang yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup paparan ini, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln. Kata dia, the ballot is stronger than the ballot. Apa artinya? Coba ulangi Pak, masih belum connect nih kayaknya. The ballot is stronger than the ballot. Apa? Yo, ada yang bisa? Apa? Raisa, apa Raisa? Satu suara itu lebih kuat daripada satu peluru, kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan.